Sepak bola bukan sekadar olahraga. Bagi sebagian orang ini adalah hiburan, kebanggaan, bahkan agama. Namun bagi sekelompok kecil yang fanatik, para ultras, sepak bola adalah medan pertempuran. Mereka bukan hanya bernyanyi dan menyalakan flare di tribun. Mereka adalah kelompok yang solid, militan, dan dalam banyak kasus, mereka berubah menjadi kekuatan politik yang mampu menggulingkan rezim. Bagaimana mungkin sekelompok supporter sepak bola bisa memiliki dampak sebesar itu? Jawabannya terletak pada 3 hal: organisasi yang kuat, loyalitas tanpa batas, dan kemampuan untuk menggerakkan massa. Dalam sejarah, ultras telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya elemen di dalam stadion, tetapi juga pemain utama dalam revolusi dan perubahan sosial di berbagai negara. Salah satu contoh paling terkenal dari peran ultras dalam politik terjadi di Mesir tahun 2011. Saat itu, rakyat Mesir turun ke jalan menuntut diakhirinya kekuasaan Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 3 dekade. Di tengah lautan massa di lapangan Tahrir, ada satu kelompok yang sangat terorganisir dan siap bertarung melawan aparat keamanan. Ultras Ahlawi, kelompok supporter garis keras klub Al-Ahli. Ultras Ahlawi bukan sekadar fans sepak bola. Mereka adalah organisasi dengan sistem hierarki yang jelas, disiplin tinggi, dan pengalaman bertahun-tahun dalam menghadapi polisi saat pertandingan. Ketika revolusi meletus, mereka menggunakan keterampilan yang biasanya mereka pakai di stadion, menghadapi represi, melawan gas air mata, dan bertahan dalam pertempuran jalanan untuk melindungi para demonstran dari kekerasan polisi. Lebih dari itu, mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak kelompok lain: keberanian untuk melawan. Di negara yang dikenal dengan brutalitas aparatnya, ultras Ahlawi sudah terbiasa menghadapi kekerasan sejak lama. Mereka tidak takut, dan keberanian mereka menular kepada para demonstran lain. Hasilnya, Mubarak tumbang. Tapi perjuangan belum selesai. 1 tahun setelah revolusi, tragedi Port Said terjadi. Lebih dari 70 anggota ultras Ahlawi tewas dalam serangan brutal yang diduga dirancang oleh pihak berwenang sebagai balas dendam atas peran mereka dalam revolusi. Namun, bukannya menyerah, kelompok ini semakin militan. Mereka terus bergerak di garis depan demonstrasi, memastikan bahwa suara rakyat Mesir tidak dibungkam. Tak hanya di Mesir, peran supporter dalam revolusi juga terlihat di Serbia pada tahun 2000. Saat itu, rezim Slobodan Milošević yang otoriter mulai kehilangan kendali atas rakyatnya. Protes besar-besaran melanda negara itu, dan di barisan depan adalah supporter Red Star Belgrade dan Partizan Belgrade, 2 klub yang biasanya menjadi rival sengit di lapangan. Namun kali ini mereka bersatu untuk tujuan yang lebih besar, menggulingkan Milošević. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam mengorganisir koreografi tribun, mereka tahu bagaimana mengatur massa. Dengan semangat fanatisme yang biasa mereka tunjukkan di stadion, mereka berubah menjadi pasukan revolusi yang tak terbendung. Puncaknya terjadi pada 5 Oktober 2000, ketika ratusan ribu orang menyerbu gedung parlemen Serbia. Supporter sepak bola menjadi barisan pertama, bertempur melawan polisi, menghancurkan barikade, dan akhirnya memaksa Milošević lengser. Di Amerika Latin, hubungan antara sepak bola dan politik sudah lama menjadi bagian dari sejarah. Di Argentina, kelompok supporter seperti La 12, Ultras Boca Juniors, dan Los Borrachos del Tablón, Ultras River Plate, seringkali ikut serta dalam protes-protes besar melawan kebijakan ekonomi yang menindas rakyat. Namun, tidak semua cerita tentang ultras di Amerika Latin berakhir dengan heroisme. Di beberapa negara, kelompok supporter justru digunakan oleh politisi untuk kepentingan pribadi. Di Brasil misalnya, beberapa kelompok supporter dikendalikan oleh partai politik dan digunakan sebagai alat untuk menyerang oposisi. Meskipun banyak contoh di mana ultras memainkan peran positif dalam perubahan sosial, ada juga sisi gelap dari gerakan ini.
Di beberapa negara, ultras berubah menjadi kelompok kriminal yang lebih tertarik pada kekerasan daripada perjuangan politik. Di Rusia, misalnya, kelompok ultras sering dikaitkan dengan gerakan nasionalis ekstrem dan bahkan digunakan oleh pemerintah untuk menekan oposisi. Di Italia, beberapa ultras memiliki hubungan erat dengan kelompok ekstrem kanan dan terlibat dalam aksi kekerasan yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Bahkan di Indonesia, rivalitas antar kelompok supporter seringkali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperkeruh situasi politik. Terlepas dari sisi baik dan buruknya, satu hal pasti, ultras adalah kekuatan sosial yang tidak bisa diabaikan. Mereka bukan hanya sekumpulan penggemar sepak bola biasa. Mereka adalah organisasi yang terlatih, militan, dan siap bertindak ketika merasa ada ketidakadilan. Dalam banyak kasus, mereka telah membuktikan bahwa suara tribun bisa bergema lebih jauh daripada sekadar sorakan di dalam stadion. Mereka bisa menggulingkan rezim, menginspirasi revolusi, atau sebaliknya, menjadi alat bagi kekuatan yang lebih besar. Sepak bola mungkin dimulai sebagai permainan, tetapi bagi ultras ini adalah medan perang. Dan di dunia yang penuh ketidakadilan, mereka tidak hanya bermain, mereka bertarung. Lantas, apakah ultras benar-benar pejuang kebebasan? Atau hanya kekuatan yang bisa diperalat? Yang jelas, mereka bukan sekadar penonton. Mereka adalah bagian dari sejarah, dari revolusi, dari perlawanan, dan tribun mereka lebih dari sekadar tempat untuk menonton pertandingan. Itu adalah panggung bagi mereka yang ingin mengubah dunia